Halo minasan, aku Abi dari Pocket Nihongo. Oke minasan, pada kesempatan kali ini Abi Sensei akan menerangkan tentang bentuk-bentuk larangan dalam bahasa Jepang. Jadi di dalam bahasa Jepang itu bentuk larangan lumayan ada banyak ya minasan. Kalau kalian belajar di Minano Nihongo mungkin ada bentuk di bab 19 itu ya mengenai nai de kudasai yang artinya jangan melakukan, tolong jangan lakukan itu. Misalkan tabenai de kudasai, tolong jangan makan. Nomanai de kudasai, tolong jangan minum. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ada lagi bentuk larangan selain itu yang akan Sensei sampaikan di video kali ini. Makanya minasan harus saksikan video ini sampai habis ya. Oke, simak video ini baik-baik. Oke minasan, jadi yang akan saya jelaskan pada sesi kali ini adalah bentuk kinshikei, bentuk larangan yang biasanya diucapkan di genba atau di bidang pekerjaan di perusahaan di Jepang gitu ya, di bidang-bidang lapangan seperti itu. Jadi bentuk genba ini adalah bentuk yang lebih keras daripada nai de kudasai yang artinya jangan lakukan, misalkan seperti itu, yang artinya jangan pokoknya lebih dari yang naide kudasai, lebih keras dari itu. Larangannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari itu. Misalkan gini, sawarimas gitu ya, sawarimas. Kalau bahasa halusnya sawara naide kudasai, jangan sentuh gitu ya. Tolong jangan sentuh. Sawara naide kudasai, tolong jangan sentuh. Tapi dalam bentuk kinshikei, bentuk larangannya jadi sawaruna gitu. Sawaruna, jangan sentuh gitu. Misalkan ada kikai atau mesin gitu ya, atse kikai, mesin yang panas gitu kan. Dia nggak tahu kalau mesin itu panas mau disentuh oleh dia gitu kan. Kalau kita ngomongnya dengan bahasa yang sopan, sawaranai de kudasai, udah keburu disentuh sama orang itu, udah melepuh tangannya gitu kan. Tapi kalau dengan bahasa yang keras, sawaruna gitu, sawaruna, lebih cepat kan, jangan sentuh gitu. Nah dia nande gitu kan, doshite desu ka gitu, atsui desu kara sawaruna, jangan sentuh karena itu panas. Jadi lebih keras daripada sawaranai de kudasai. Kalau kita ngomongnya sawaranai de kudasai, udah keburu kesentuh, akhirnya tangannya melepuh. Nah kalau di pabrik di kojo gitu ya, atau kaisha yang di situ bidangnya adalah perakitan atau membuat mesin, pasti kata-kata seperti ini akan sering banget kita dengar. Oke, kita bahas dari golongan yang ketiga ya minasan. Dari golongan ketiga, kata kerja. Apa sih golongan kata kerja ketiga? Golongan kata kerja itu apa sih? Yaitu ada shimas atau bahasa kamusnya suruh ya, dan kimas yang bahasa kamusnya adalah kuru gitu ya. Untuk menjadikan kinshikei ini menjadi sebuah kalimat, maka kata kerja bentuk mas kita ganti, kita ubah dulu menjadi bentuk jisokei, bentuk kamus, baru kita ganti lagi dan ditambahin dengan na ya. Misalkan shimas diganti ke bentuk kamus suru plus na, jadi suruna gitu ya. Suruna artinya seperti itu. Artinya jangan lakukan, suruna. Misalkan jodan suruna, jangan bercanda. Jodan shinai de kudasai. Nah, itu bentuk halusnya. Jodan suruna, jangan bercanda. Benkyou dakara, karena lagi belajar gitu. Benkyou shite dakara, jodan suruna, jangan belajar, jangan bercanda gitu maksudnya. Terus lagi kuruna, ya kuru kimas, kuruna, artinya jangan datang gitu ya. Kuruna, jangan datang. Terus misalkan koko ni kuruna, jangan kesini. Koko ni kuruna, jangan kesini. Dia benci mungkin sama orang itu ya, jangan sini. Dia mau iya, pergi udah, nggak peduli lagi. Mau iya, kuruna, jangan datang ke sini. Nah itu dari kata kerja golongan ketiga. Terus kemudian ada kata kerja golongan kedua, misalkan tabemas ya, bentuk mas lagi kita rubah menjadi ke bentuk kamus, tabemas jadi taberu ya, taberu. Terus plus na ya, plus na, jadi taberuna artinya jangan makan gitu kan. Taberuna, jangan makan. Kore wa tabemon janai kara taberuna, ini bukan makanan.
Jadi jangan makan ini gitu. Tabiruna, jangan makan ini. Biasanya anak kecil ya. Anak kecil dia masih nggak ngerti, tapi kadang-kadang juga pakai kata ini sih kasar ya. Tabenai de kudasai, jangan makan ini gitu kan. Anak kecil udah tahu itu mainan gitu kan, masih dimakan juga sama dia. Terus kore wa tabemon janai kara, ya kan? Taberuna, taberuna, tabenai de kudasai, misalkan gitu ya. Nah, terus lagi miru ya, mimas. Jadi miru, kemudian miruna, jangan lihat gitu ya. Mimas, miruna, jangan lihat. Terus lagi orimas, oriru, nah gitu ya. Orimas, oriruna, jangan turun. Nah, misalkan seperti itu juga. Nah, itu adalah kata kerja golongan yang kedua. Sekarang kata kerja golongan pertama. Bagaimana caranya merubah ke bentuk kinshike dari golongan pertama? Minasan ingat golongan pertama yang berakhiran ichiri, binimi, kigishi, ya kan? Ichiri, binimi, kigishi. Semua akhiran i yang vokalnya i itu diganti ke akhiran vokal u, ya. Utsuru, bunumu, kugushu, ya. Utsuru, bunumu, kugusu, ya. Seperti itu. Berarti jadi dari aimas, misalkan aimas jadi au, ya. Auna, jangan ketemu. Imas, misalkan iyuna, jangan bicara atau jangan katakan, gitu ya. Machimas, matsuna, jangan menunggu. Nah, seperti itu. Shinimas, shinuna, jangan mati. Ya, shinimas, shinuna. Torimas, toruna, jangan mengambil. Ya, toruna. Koko ni shashi wo toruna, jangan ambil foto di sini. Ya kan? Bijutsukan desu kara, karena ini gedung kesenian, gedung pameran, nggak boleh kita ngambil video di sini. Ambil foto, maksudnya seperti itu. Terus kemudian ada lagi misalkan nomimas, nomuna, jangan minum. Itu ya. Nah, bedanya seperti itu minasang. Untuk golongan yang pertama tadi, yang terakhir ya. Nah, itulah bentuk dari kinshike. Kinshi artinya adalah larangan, kei adalah bentuk. Jadi kinshike bentuk larangan. Nah, kata bentuk larangan kinshike yang berakhiran na ini, yang tadi saya sudah bilang, saya jelaskan di awal tadi. Kata-kata ini adalah kata-kata yang futsu ya, futsukei. Jadi ini bukan kata yang formal, bukan bentuk formal. Jadi jangan katakan ini ketika kondisinya memang tidak memungkinkan. Dalam artian bukan kondisi yang bahaya, bukan kondisi yang genting, tapi kita memakai kalimat ini minasan akan dijudge oleh orang Jepang itu ya orang yang kasar gitu ya, orang yang kasar. Tapi kalau memang keadaannya bahaya, keadaannya memang harus menggunakan kata-kata ini, gunakanlah gitu. Jangan malah kebalik, lagi kata-katanya lagi kondisinya kondusif gitu kan, minasan pakai bahasa kasar. Giliran kondisinya lagi genting, minasan pakai bahasanya halus. Nah, ini salah, kebalik ya. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Gunakan bahasa Jepangmu dengan baik dan benar. Makanya terus belajar dengan semangat di Pongo ya. Terus kemudian selalu dukung channel ini supaya Pongo lebih berkembang lagi dalam menjelaskan bahasa-bahasa Jepang untuk minasan semuanya. Oke? Domo arigatou gozaimashita. Sayonara.